Hai guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan berbagi tips tentang bagaimana sih caranya biar bisa berbahasa Inggris dengan gampang, belajarnya otodidak dan juga murah. Nah, buat kalian yang penasaran, ikutin video ini sampai akhir dan jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, tips pertama gimana caranya biar bisa berbahasa Inggris dengan mudah. Yang pertama adalah kalian harus punya motivasi yang kuat dulu. Jadi teman-teman tentukan niatnya dulu. Niatnya pengen apa nih? Kalau kalian bisa berbahasa Inggris, pengennya mau apa? Pengen mau kuliah ke luar negeri kah? Atau kalian pengen mungkin bekerja di luar negeri kah? Atau mungkin cita-citanya pengen punya istri atau suami bule? Nah, kenapa motivasi ini penting? Karena kalau kalian sudah menentukan niat dan motivasi kalian dari awal untuk belajar bahasa Inggris, maka di saat nanti di tengah jalan kalau kalian misalkan lagi down atau misalkan kalian lagi males-malesan nih, kalian bisa menemukan lagi motivasi kalian nih, kenapa mau belajar bahasa Inggris. Dan ini tuh penting banget nih. Terus yang kedua adalah vocabulary atau kosakata. Ini nih yang paling penting. Dalam bahasa apapun, kalau kalian pengen belajar bahasa tersebut, yang paling penting adalah kosakata, bukan grammarnya, bukan frasanya. No, 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 no. Yang paling penting yang pertama kali adalah vocabulary-nya. Kalau kalian sudah punya niat, terus habis itu mulai deh kalian coba cari-cari kosakata dalam bahasa Inggris yang mungkin bisa kalian temuin dari lagu-lagu yang kalian suka, film-film yang kalian tonton, ataupun juga dari hal-hal keseharian yang mungkin bisa kalian bahasa Inggrisin. Nah, contoh yang simple nih, kalian kan pasti punya HP ya. Di smartphone kalian itu, coba deh setting smartphone kalian itu bahasanya pakai bahasa Inggris. Nah, itu sedikit demi sedikit pasti akan meningkatkan kosakata kalian. Atau juga kalian boleh coba nih, tips dari aku yang pernah aku lakuin waktu dulu awal-awal aku belajar bahasa Inggris. Setiap hari aku ngafalin 5 kosakata bahasa Inggris. Iya bener, cuma 5 aja, tapi benar-benar aku harus hafalin. Dan dalam hari itu, aku harus menggunakan 5 kosakata bahasa Inggris itu dalam melakukan sesuatu hal yang tentunya berhubungan dengan kosakata itu. Misalkan aku hari ini, aku mau menghafalkan 5 kosakata yang berhubungan dengan sesuatu hal yang ada di dapur. So, aku pasti akan menggunakan hal-hal, misalkan seperti ini. Aku mau mengambil piring. So, aku akan bilang, aku mau mengambil plate. Ya, karena aku belajarnya cuma plate ya. Aku tidak belajar kalimat, teman-teman. Hanya kosakatanya saja. Terus misalkan, karena 5, itu baru 1 ya. Terus aku bisa bilang tentang kosakata tentang cutleries yang lainnya. Misalnya fork, garpu, terus knife, pisau. Ya pokoknya teman-teman itu hafalin 5 kosakata aja dalam sehari. Nggak usah banyak-banyak. Bayangin deh, kalau sehari kalian bisa hafalin 5 kosakata dalam bahasa Inggris, coba bayangin, dalam setahun dikaliin 365 hari, kalian udah bisa dapat berapa kosakata ya? Lumayan kan? Terus yang ketiga, coba belajar dari hal-hal yang kalian suka. Seperti yang tadi aku udah singgung, kalian bisa belajar dari musik, ataupun mungkin juga dari film yang kalian tonton. Nah, misalkan kalian nonton film di YouTube, itu kan pasti ada sisi atau subtitlenya ya teman-teman. Coba deh kalian atur sisinya itu dalam bahasa Indonesia. Jadi mau tidak mau saat kalian menonton film sambil melihat artiannya dalam bahasa Indonesia atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia, slowly but sure itu tuh otak kalian tuh bakal nangkep. Oh ternyata kalau orang mau bilang begini tuh seperti ini pengucapannya. Atau biasanya itu kalau di film aku lebih suka menangkap ekspresi-ekspresi. Misalkan yang oh, awesome, ya kan? Aku nggak pernah tahu tuh awesome itu biasanya dipakai dalam hal apa, ya kan? Atau misalkan, oh, what a shame, yang artinya kasihan banget. Padahal aku nggak tahu tuh. Ya kalau diartiin satu-satu, what a shame itu artinya bakalan beda. Itu mungkin frasa ya teman-teman. Tapi ya itu cara mudahnya kalian harus nonton mungkin film yang kalian suka. Itu biasanya ada ekspresi-ekspresi yang bisa kalian pelajari di situ. Nah, kalau aku sendiri sih dulu pakai yang namanya musik. Jadi aku sering dengar lagu-lagu berbahasa Inggris, kemudian aku coba tulis liriknya atau cari liriknya yang dalam bahasa Inggris. Terus habis itu
aku coba artiin dalam bahasa Indonesia. Tapi ingat nih teman-teman, kalau lirik lagu itu terkadang artinya itu seperti makna hias ya. Jadi teman-teman terkadang harus pinter-pinter nih milih lagu yang nggak penuh makna hias. Karena kalau penuh makna hias tuh nanti kalau kalian artiin per kata, itu jadinya lucu gitu. Tapi nggak ada salahnya. Coba pilih salah satu lagu, tapi ya, lagunya yang slow aja ya. Jangan lagu-lagu rap atau lagu-lagu R&B yang cepet-cepet. Karena kan niatnya kita mau belajar. Mungkin bisa lagu-lagu slow kayak lagunya siapa ya? Ya mungkin lagunya Celine Dion atau mungkin lagunya siapa ya? Mariah Carey, lagu-lagu mellow gitu ya. Memang sih kayaknya mellow, tapi ini kita kan niatnya mau belajar teman-teman. Jadi biar apa ya? Biar lebih gampang dulu, asal kalian bisa nangkep katanya dulu ya kan. Tips yang keempat adalah coba bergabung sama klub-klub atau komunitas berbahasa Inggris yang gratis. Banyak banget loh. Waktu itu aku juga pernah mengikuti komunitas bahasa Inggris. Waktu itu karena aku di Batam ya. Jadi ada komunitas bahasa Inggris yang memang gratis. Jadi kita tuh ngumpulin teman-teman yang memang punya passion dalam bahasa Inggris. Mereka pengen belajar bareng. Karena in the end of the day, kalaupun kalian punya kosakata yang luar biasa, kalian punya grammar yang luar biasa, tapi kalau kalian tidak pernah coba untuk ngomong, conversation, itu bahasa Inggris kalian tuh nggak bakal kemana-mana gitu loh. Jadi conversation itu penting banget teman-teman. Aku ada satu cerita nih, waktu itu aku datang pertama kali ke Inggris, ya kan. Aku tuh sebenarnya bahasa Inggrisku nggak jelek-jelek amat ya. Aku udah bisa berbahasa Inggris. Aku sering ikut kursus bahasa Inggris di Indonesia, ikut komunitas bahasa Inggris di Indonesia. Bahkan sebenarnya istriku juga orang luar negeri, jadi mau nggak mau aku harus berbahasa Inggris. Tapi waktu pertama kali aku datang ke Inggris, itu tuh aku hampir 2 minggu yang nggak berani untuk jajan sendiri keluar. Atau keluar sendirilah, pokoknya aku nggak berani. Karena rasanya tuh bahasa Inggrisnya ternyata beda. Pas udah bener-bener di sini tuh bahasa Inggrisnya tuh beda banget teman-teman. Jadi aku tuh takut, terus agak nervous banget ya. Karena di sini kan British accent. Dan biasanya aku kan kalau di Indonesia belajarnya yang American accent. Karena kita nonton film-filmnya, nonton film-film Amerika kebanyakan kan. Terus musik-musiknya juga musik-musik dari Amerika. So, ya, aku di sini agak gimana ya, kayak pelongo-pelongo gitu loh. Aku nggak tahu gimana nih ngomong bahasa Inggrisnya di sini karena British accent-nya tuh memang betul-betul kuat banget. Kalau aku sih memang kental basa Jawanya ya. Jadi aku di sini walaupun bahasa Inggris tetap aksenku aksen Jawa gitu. Aku nggak bisa bilang yang bottle water, aku tuh nggak bisa gitu loh. Aku pokoknya ngomongnya ya bottle water gitu loh. Aku nggak bisa yang boa. Ngomong apaan sih aku? Yang selanjutnya apa ya? Mungkin ke grammar ya. Iya, memang grammar ini mungkin bagian yang paling sulit. Tapi gini deh teman-teman, kalau misalkan kalian pusing dengan yang namanya grammar, ya kan, coba kalian belajar tentang kosakata timing. Misalnya yang kayak yang today, yesterday, tomorrow, kayak gitu, this morning, this evening. Itu udah cukup. Jadi maksudnya gini nih, kita kadang bahasa Inggris bodoh-bodohan aja deh. Kayak misalkan aku mau bilang, oh iya, aku pergi ke sekolah kemarin gitu. Harusnya kan aku bilang kayak, yes, I went to school yesterday, ya kan? Itu kalau misalkan pakai grammar. Tapi kalau misalkan kalian bingung grammarnya apa, ya bilang aja, I go to school yesterday. Yang penting, go to school yesterday. Orang udah paham. Terus misalkan kalian mau bilang, oh ya, aku udah di Inggris tuh sekitar 2 tahun. Kalau yang benar kan, kalian bilangnya kayak, I've been in the UK for about 2 years. Ya kan? I've been in the UK for about 2 years. Tapi kalau misalkan kalian bingung grammarnya, bilang aja, yes, I'm in the UK 2 years already. Orang udah paham, ya kan? Jujur aja aku saat ngobrolin tentang hal ini sama teman-teman yang memang berasal dari negara-negara yang juga tidak berbahasa Inggris, tentu saja mereka tidak punya kendala yang cukup signifikan tentang aksen ini atau tentang grammar ini. As long as you know what I say and I know what you said, is enough. Itu yang namanya komunikasi.
Bahkan di sini pun aku bekerja dengan orang-orang yang ya British juga dan teman-teman dari macam-macam negara. Tetap aja sama aja gitu, nggak penting gitu, nggak terlalu mentingin grammar, kecuali pas kalian kirim email atau surat menyurat, itu tentunya kelihatan ya. Ada orang yang bilang kalau ya memang grammar itu nggak penting, tapi tata cara kalian menggunakan grammar itu mengisyaratkan atau mengidentifikasikan pendidikan kalian gitu. Jadi semakin kalian tahu grammar, tentunya pendidikan kalian semakin bagus. Especially buat kita, orang-orang luar yang memang notabene-nya nggak berbahasa Inggris gitu. Oke, itu dia teman-teman tips murah, mudah, dan juga kalian bisa belajar bahasa Inggris otodidak mulai dari sekarang, mulai dari rumah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk belajar bahasa Inggris bareng. Kalau kalian ada keinginan yang kuat, pasti bisa. So, cari dulu motivasinya. Ingat, apa motivasi kalian, ya kan? Mau kuliah di luar negeri? Mau kerja di luar negeri? Atau kalian mungkin mau cari pasangan bule? So, jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini, karena di channel ini aku juga akan berbagi informasi lainnya tentang Inggris, visa Inggris, kuliah di Inggris, kerja di Inggris, pokoknya tentang Inggris. So, thank you for watching and see you in the next video.